Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naf Susanti dari kelas 4C dengan NIM 66702200085. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai pemenuhan ujian tengah semester dari mata kuliah Perbandingan Politik dan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bu Eli Nurlia. Dalam video kali ini nantinya saya akan membahas perbandingan politik dan pemerintahan dari negara Mesir dan juga Rusia, di mana mungkin akan ditemukan perbedaan ataupun persamaan dari segi sistem pemerintahannya, sistem kepartaian atau pemilu, juga sosial budayanya. Jadi mari kita ke pembahasannya. Nah, Mesir ini dideklarasikan oleh Inggris kemerdekaannya pada tahun 25 sebagai negara Islam yang berdaulat dengan bahasa Arab sebagai bahasa utamanya. Beberapa kali itu mengalami perpindahan konstitusi ya, hingga pada akhirnya tahun 53 Republik Mesir dideklarasikan oleh Gamal Abdel Nasser dengan basisnya itu militer, juga menghapuskan partai-partai yang ada. Nah, setelahnya pada tahun 56 untuk pertama kalinya perempuan mempunyai hak pilih melalui pemilu. Pada tahun 57 membentuk partai baru, itu Partai Persatuan Nasional, kemudian berubah namanya menjadi Persatuan Sosialis Arab. Nah, negara Mesir ini, Republik Mesir ini tuh dengan presiden sebagai kepala negaranya berdasarkan Piagam Nasional tahun 62 dan Konstitusi tahun 71. Merupakan negara sosialis demokrasi, berupa republiknya tuh Republik Arab Mesir. Nah, kekuasaan yang ada di negara ini tuh berbentuk semi presidensial multipartai, di mana kekuasaan berada pada presiden dan juga perdana menteri, tapi pusatnya tetap ada pada presiden ya, melalui pemilu. Dari segi legislatif sendiri, bernama Majelis Al-Sya'ab dengan 5 tahun masa bakti, di mana 10 orang dipilih oleh presiden dan sisanya itu dipilih melalui pemilu. Terdapat dua partai besar di negara ini ya, itu Partai Demokrasi Rakyat oleh Husni Mubarak dan juga Partai Kebebasan dan Keadilan oleh Ikhwanul Muslimin sebagai penggagasnya. Mesir dalam konteks sistem kepartaian ini pada tahun 50-an, partai-partai sekuler, yaitu partai yang tidak membawa ideologi agama, ini tuh mengalami kendala ya dalam segi hukum dan politiknya, dimana partai-partai yang tidak memiliki ideologi agama ini tuh terhimpit karena tidak berapitan atau tidak bersinggungan dengan lembaga keagamaan ataupun lembaga negara gitu ya. Nah, partai sekuler ini, itu Partai Sosialis Demokrat Mesir, mempunyai tagline nih. Tagline-nya itu negara yang sipil, demokrasi dan modern, ialah rakyatnya merupakan sumber kedaulatan. Sedangkan kalau partai yang ideologinya agama itu tuh mempunyai tagline seperti Partai Kebebasan dan Keadilan ini tuh negara sipil dengan kerangka acuan Islamnya dan hukum Islam di setiap lapisan masyarakat itu. Jadi ada mentioned mengenai agama gitu ya. Nah, partai sekuler ini tuh sulit mendefinisikan ideologinya dalam memperoleh dukungan yang ada gitu kan di negara militer dan Islam ini. Konteksnya kita tuh membahas soal Mesir ya. Jadi partai yang ada di Mesir ini tuh konteksnya itu tuh membawa ideologi agama gitu ya. Dalam hal ini adalah Islam. Jadi partai-partai yang ada di Mesir ini yang diterima, yang bersinggungan di masyarakat, yang menang ataupun memperoleh suara tinggi itu tuh
uh, dalam tanda kutip tuh harus membawa ideologi agama untuk memperoleh dukungan gitu kan. Kalau tidak membawa ideologi agama, dalam hal ini adalah Islam, maka partai tersebut tuh akan tergerus gitu loh, akan gak laku istilahnya, akan tidak memperoleh dukungan, tidak mendapatkan suara di pemerintahan gitu kan, karena tidak membawa ideologi dari agama itu sendiri gitu kan. Jadi dianggapnya sebagai partai sosialis gitu loh, karena tidak membawa kepentingan atau ideologi dari agama Islam gitu. Jadi partai-partai sekuler ini yang tidak membawa ideologi agama mengalami kesulitan gitu loh dalam beradaptasi, berkembang juga, bagaimana mereka memperoleh dukungan dari masyarakat gitu ya. Tapi partai sekuler ini tuh bukan berarti pengurus atau isi orang-orang dalamnya itu tuh tidak memiliki agama ya, bukan. Tapi mereka memiliki agama. Anggota-anggota partai itu merupakan orang-orang dengan memeluk agamanya, tetapi tidak membawa ideologi agama yang dianutnya gitu loh, karena partai sekuler ini ya sekuler gitu kan, berarti membawa atau menjadi wadah dari berbagai berbagai identitas gitu loh, tidak hanya dalam satu suku, satu agama, satu ras, atau persamaan lainnya gitu kan. Jadi ya menjadi wadah dari perbedaan-perbedaan yang ada untuk menjadi satu, membawa ideologi itu sendiri gitu kan, untuk membangun atau untuk berada dalam sebuah negara gitu kan. Nah tapi partai seperti ini, sekuler ini tuh di Mesir tuh nggak laku gitu loh. Jadi mau membawa ideologi atau pemikiran serasional mungkin, dengan tujuan untuk tidak adanya perbedaan kah atau semacamnya gitu. Tapi di Mesir ini tuh nggak bisa gitu loh, nggak bisa, akan berhenti di tengah jalan kalau membawa ideologi yang bukan ideologi agama gitu. Jadi kepartaian di Mesir ini tuh identik dengan partai Islamnya gitu, partai dengan ideologi agama, dalam hal ini adalah agama Islam gitu. Jadi di luar dari ideologi agama Islam, partai-partai ini akan sulit untuk beradaptasi dan memperoleh suara di masyarakat. Untuk kehidupan sosial budaya di Mesir ini kita ke sosialnya dulu ya. Itu tuh di daerah gurunnya ini tuh identik dengan kesukuan. Jadi masih identik dengan nilai-nilai tradisional gitu loh, berdasarkan hubungan darah, dimana peran negara dalam hal ini tuh masih sangat lemah gitu loh. Di sana juga masih menerapkan hukum adat atau hukum rimba. Jadi peran pemerintah ataupun negara itu tidak bisa di sana gitu loh, kayak lemah gitu loh perannya. Nah, untuk di daerah perkotaan sendiri itu menerapkan konsep yang orientasinya pada teknologi sebagai respon atas nilai tradisional tadi ya, di kehidupan yang di gurun gitu. Nah, untuk kehidupan budayanya sendiri ini tuh karena mereka basicnya adalah peternak gitu ya, atau kehidupannya di kebun ataupun di lahan-lahan peternakan. Kehidupan budaya di Mesir ini tuh identik dengan keladang bersama dengan hewan ternak, dimana laki-laki ini tuh memakai kolobiah atau tunik panjang dan denfas atau cangkul gitu. Nah, untuk perempuannya sendiri ini tuh memakai pakaian hitam panjang untuk perempuan dengan usia lanjut, sedangkan untuk perempuan yang mudanya itu tuh cukup dengan memakai kaos dengan bahan katun dan warnanya itu bebas gitu loh. Nah, untuk cita rasa makanannya sendiri di Mesir ini tuh didominasi oleh makanan Mediterania gitu loh, atau makanan yang kayak dari Yunani, Turki, dan Levarit gitu loh. Konteks sekarang ini tuh kita ngebahas soal Rusia ya. Nah,
Kalau di Rusia sendiri ini tuh terdapat 3 cabang kekuasaan, itu ada yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif. Kalau eksekutifnya ini tuh presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan gitu ya, sama seperti di Indonesia. Kalau legislatifnya sendiri itu tuh diwakili oleh Doma Negara, seperti DPR lah ya, itu konteksnya. Juga Federasi Majelis atau Dewan Federal. Nah, Doma Negara ini tuh lebih sering mengikuti agenda dari presiden, dalam hal ini adalah Vladimir Putin. Jadi mengurangi tindakan atau keberpihakan yang sesuatu independensi gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada yudikatif. Ini tuh dipengaruhi oleh kekuasaan politik yang dalam menegakkan hukumnya ini tuh berdasarkan keputusan yang kerap kali tuh memihak malah ke pemerintah ataupun elit politik yang ada gitu. Nah, jadi dari komparasi dua negara ini dari segi sistem pemerintahannya ya, itu memiliki beberapa perbedaan gitu ya, ataupun juga persamaan gitu, dimana kalau untuk persamaannya sendiri ini tuh presiden berperan sebagai kepala negara gitu ya, walaupun di Rusia presiden juga berperan sebagai kepala pemerintahan gitu. Nah, untuk perbedaannya ini tuh kalau yang di Rusia itu ada 3 cabang kekuasaan ya, gitu, ada eksekutif dan juga legislatif sama yudikatif gitu. Nah, kalau di Mesir ini lebih kepada posisi dari legislatifnya itu sih ya, yang lebih ditekankan gitu ya, karena mereka membuatnya atau benar-benar menginisiasinya itu dari parlemennya gitu loh, dari bagaimana partainya juga isinya gitu kan, lebih kepada itu gitu loh. Dan perbedaan selanjutnya itu kalau di Mesir itu ada perdana menteri gitu ya, yang menjalankan pemerintahan gitu berdampingan dengan presiden, walaupun tetap kekuasaan itu ada di presiden gitu, lebih tinggi. Nah, kalau di Rusia ini tuh nggak ada, jadi cuma ada presiden tok gitu loh sebagai kepala negara, juga kepala pemerintahan di Rusia, di negaranya sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu ada yudikatif. uh, Kalau di Rusia ini ada tadi yudikatif ya, walaupun keberpihakan itu kepada pemerintah gitu ya, jadi agak subjektif gitu penilaiannya. Nah, kalau di Mesir ini tadi lebih menekankan kepada keberadaan partai politiknya atau legislatif di parlemen gitu. Jadi yang lebih dibahas, yang lebih menjadi fokus pemerintahan ini tuh ada pada kelembagaan negara gitu loh, sebagai pendukung gitu, sebagai penopang gitu. Selanjutnya kita akan membahas ke segi atau aspek sistem pemilu dan kepartaiannya. Kemudian Rusia dari segi kepartaiannya gitu ya, itu dijalankan dengan sistem multipartai secara de facto. Jadi kemungkinan oposisinya itu tuh kecil gitu, karena partai-partai ini tuh lebih memilih untuk berkoalisi gitu loh, mengikuti pemerintah. Nah, ada 2 partai terbesar nih di Rusia, itu Partai Rusia Bersatu, isinya itu rezim-rezim pemerintahan seperti Vladimir Putin, Dmitry Medvedev dengan ideologi itu nasional konservatif gitu ya. Nah, dari partai ini sendiri tuh mendominasi di Doma Negara sebesar 77% gitu. Nah, yang kedua ini Partai Komunis, itu tuh Leninis dan Raniatus gitu loh. Tahun 1995 di mana munculnya Soviet gitu. Nah, pemilihnya ini tuh sekitar 160.000 orang gitu loh, dan tetap keberadaan tuh ada di belakang dari Putin, dari pemerintah gitu loh. Makanya tadi saya bilang oposisi tuh kecil gitu loh, karena ya partai-partai yang ngikut pemerintah gitu loh, ngikut yang paling besar gitu loh, ngikut yang pemilihnya atau keberpihakan di pemerintah itu banyak gitu loh. Nah, selain dari 2 partai tadi, itu tuh ada partai-partai lainnya nih di Rusia gitu. Contohnya seperti Partai Rusia yang Adil, Demokrat Liberal Rusia, Partai Orang Baru, Partai Redina, dan juga partai-partai lainnya. Nah, dari hal ini maka diketahui nih, antara Rusia dan Mesir memiliki perbedaan yang sangat mencolok dari segi
kepartaiannya. Dimana kalau di Mesir ini tuh partai-partainya uh, dalam tanda kutip diharuskan membawa ideologi agama, dalam hal ini adalah agama Islam. Ini di Mesir. Kalau di Rusia itu lebih kepada menganut sistem komunis atau paham-paham komunis gitu kan, nasional nasional konservatif di Partai Rusia Bersatu, atau tadi komunisme di Partai Komunis gitu kan. Ini kan sangat ketimpangan gitu ya, perbedaannya sangat mencolok gitu. Yang ini berdasarkan agama, ini teori atau paham komunis gitu kan. Itu perbedaan yang sangat mencolok dari kepartaian di dua negara ini gitu. Nah, kalau untuk persamaannya itu tuh terletak pada ininya ya, partai-partai terbesarnya gitu ya. Kalau tadi Mesir kan dari partai yang diisi oleh Ikhwanul Musliminnya gitu kan, ini tuh kalau di Rusia ini tuh partainya tuh yang terbesar tadi, Vladimir Putin dan Dmitry Medvedev gitu di dalamnya, dan diikuti oleh partai komunis di belakangnya gitu. Setelah ini kita ngebahas soal kehidupan sosial dan budaya dari masing-masingnya. Kita lihat lagi nih, adakah perbedaan atau mungkin persamaan dari dua negara ini gitu kan. Walaupun basic atau basis dari negara itu beda itu ya, tapi siapa tahu kita akan mendapati persamaan di dalamnya. Jadi kalau nggak mau tahu ya, tapi aku tetap mau ngasih tahu itu. Jadi akan ada pembahasan selanjutnya. Setelah tadi kita membahas soal kehidupan sosial budaya di Mesir, kali ini kehidupan sosial budaya yang ada di Rusia ya. Kita mulai dari kehidupan sosialnya dulu. Kehidupan sosial di Rusia ini tuh di kayak kelas menengahnya ini tuh tidak menganut nilai yang berbeda dari apa yang dianut oleh Soviet sebelumnya gitu. Nah, yang kedua itu mayoritas masyarakat di Rusia ini tuh tidak memiliki agama, tapi ada lembaga keagamaan yang disediakan oleh negara. Jadi itu istilahnya kayak mereka tidak memiliki agama, banyak yang tidak memiliki agama tapi ikut dalam perayaan keagamaan gitu. Jadi mereka banyak nih yang nggak punya agama, tapi kalau ada perayaan agama apa, Kristen kah ataupun Islam, itu mereka ikut merayakan gitu, walaupun itu bukan agama yang mereka peluk gitu, mereka anut gitu. Kalau untuk kehidupan budayanya ini tuh didominasi dari gereja Ortodoks Yunani, Slavia Ortodoks, Tatar yang Islam, suku Burfat yang nomaden, dan di sisi timurnya itu diisi oleh paganisme. Nah, kehidupan sosial budaya di Rusia ini tuh banyak atau identik dengan makanan tradisional dan budayanya ya. Itu seperti kayak di perayaan-perayaan yang di Rusia gitu, seperti contohnya Maslianista gitu. Itu merupakan perayaan tertua yang ada di Rusia, dimana dirayakan dengan teh dalam samovar atau katel teh gitu hangat. Ini tuh menjadi pertanda pergantian musim gitu, dari pergantian musim antara musim semi dan musim dingin. Maka sekian perbandingan politik dan pemerintahan dari dua negara, yaitu negara Mesir dan juga Rusia, dari segi sistem pemerintahannya, sistem kepartaian dan pemilunya, ataupun sosial budaya di dua negara tersebut, mana masing-masingnya mempunyai perbedaan ataupun persamaan sendiri-sendiri gitu loh, tanpa harus melihat mana yang lebih baik atau mana yang lebih bisa diterapkan gitu loh. Karena balik lagi, itu merupakan suatu nilai yang dianut oleh sebuah negara, dan mungkin ada ya, hal itu yang
ideal diterapkan di negara tersebut gitu. Sekian video pemaparan dari saya sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah perbandingan politik dan pemerintahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.